感谢天恩师德，感谢各位彼岸师慈悲，感谢各位前的诚心，给Hoshie个机会学习。Terima kasih Hoshie belajar di sini menyampaikan tentang Tao Te Ching chapter 21, yaitu kebajikan agung. Para bijaksana, selamat malam. Semoga saja kita semua dalam perlindungan karunia welasasi dari Laomu, welasasi dari penjuru Buddha dan Bodhisattva, selalu diberikan kesehatan yang baik, selalu diberikan kehidupan yang tentram dan tidak kekurangan. Semoga saja semuanya memiliki kebajikan yang agung untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Pada bab ini adalah bercerita tentang Kongte. Kongte itu adalah kebajikan yang agung. Apa yang dimaksud dengan kebajikan yang agung? Kebajikan yang agung itu menjelaskan tentang keluhuran yang tidak ada batasannya. Keluhuran yang begitu maha luas, begitu tidak terbatas. Misalnya saja kita ambil 5 keluhuran kita, salah satunya misalnya keyakinan. Kalau seseorang yang memiliki kebajikan yang agung, maka keyakinannya tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena apa yang diyakini oleh orang lain juga menjadi keyakinan dia. Apa yang tidak diyakini oleh orang lain, asalkan itu adalah sesuai dengan nurani, sesuai dengan Tao, maka tetap akan diyakininya. Itu dinamakan keyakinan yang agung. Kemudian apabila kebajikan, yaitu apa yang dimaksud dengan kebajikan yang agung? Kebajikan yang agung adalah perbuatan baik yang dilakukan yang timbul dari nuraninya, tanpa ada pengaruh dari pikiran atau pengaruh dari luar. Keluhuran dan kebajikan yang keluar dari nurani ini disebut Kongte atau kebajikan luhur. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tidak bisa ditanggung, dicentan oleh orang lain, dia bisa centan, itu namanya kebajikan yang luhur. Kemudian tentang kearifan, yaitu apabila seseorang memiliki kearifan yang tidak terbatas atau polo miao tsuhui, maka dikatakan sebagai kebajikan yang agung. Kemudian kesopanan, seseorang mempunyai kesopanan sebagai dasar dari perilaku dia dan bisa mengingatkan diri dia sendiri ketika melakukan hal yang melanggar tata krama atau ketidaksopanan. Dia bisa tetap mempertahankan kesopanan di tengah ketidaksopanan. Misalnya di zaman sekarang ini kalau mau cari orang yang mempertahankan kesopanan itu sangat jarang sekali. Boleh dikatakan harus seperti teratai yang keluar dari lumpur. Jadi apabila masih ada orang yang mempertahankan kesopanan dan timbul dari nuraninya, bukan sesuatu yang dipaksakan ataupun dibuat-buat, maka boleh dikatakan bahwa dia menuju kepada kebajikan yang agung karena bersumber dari Tao. Kemudian welas asih, apabila seseorang bisa membantu orang lain melaksanakan hal-hal yang berguna bagi sesama, dan kemudian dia tidak pamrih, dia tidak menuntut balasan, dia ikhlas dan dia begitu begitu relanya. Misalnya penderitaan orang lain adalah penderitaan saya, kesulitan orang lain adalah kesulitan saya. Walaupun dia harus banyak menanggung kerugian dari membantu orang lain, tetapi pada dasarnya ini adalah kebajikan agung. Dan kebajikan agung ini tidak main-main. Dia tidak di alam itu tidak bisa ditawar-nawar. Kenapa?
Karena keyakinan akan kebajikan, maka akan mendapatkan rezeki yang tidak terbatas juga. Kemudian keyakinan akan kearifan mendapatkan kebebasan umur. Kita bisa menginginkan umur berapa lama pun kita inginkan hidup. Itu namanya kalau kita punya kearifan yang agung, yang sesuai dengan kebajikan agung ini, maka kita punya kapasitas itu. Kemudian keyakinan yang diterapkan dalam sopan santun, keluhuran, maka dia akan mendapatkan kehormatan yang tidak terbatas. Kemudian keyakinan yang diterapkan dalam welasasi, maka dia akan menimbulkan 10 kapasitas kebudahannya sendiri. Para bijaksana yang Hoshie hormati, pada malam ini Hoshie ingin berkisah sedikit tentang teladan dari Maha Sesepuh beliau. Jadi ada videonya, kalau ada yang mau boleh minta ke Hoshie, di mana Sansai menceritakan tentang bagaimana keseharian beliau-beliau itu tinggal dengan Maha Sesepuh dan bagaimana teladan dari Maha Sesepuh Pai Sui Senti sebagai seorang pembina sejati. Yaitu yang pertama yang menarik buat Hoshie diceritakan adalah Lao Chen dan sendiri adalah pembelajar yang luar biasa sekali. Beliau satu hari, nggak ada satu hari pun dilewatkan tanpa membaca buku-buku kitab suci. Tetapi walaupun demikian, beliau tetap tidak merasa puas diri, sudah bisa atau sudah bangga. Sehingga ada kalanya beliau akan mengundang penceramah-penceramah yang secara private memberikan ceramah kepada beliau. Misalnya tentang I Ching, pernah satu kali beliau mengundang orang untuk menjelaskan kepada beliau tentang I Ching secara private. Jadi ketika orang yang diundang ini tentunya orang yang sudah ahli sekali dalam I Ching ini dan menjelaskan kepada Lao Chen dan dengan sangat meluas sekali. Tapi Lao Chen dan kemudian mengatakan kepada beliau, tolong jelaskan yang saya bisa ngerti aja. Kata beliau begitu. Dan kalau mempelajari Dharma, entah itu dari siapapun, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Lalu Sansai bertanya kepada Lao Chen, kenapa nggak Lao Chen sendiri saja yang menjelaskan? Ini kan Lao Chen sudah baca begitu banyak buku, beliau pasti mengerti. Tapi Lao Chen kemudian mengatakan bahwa saya belum mengerti. Saya sudah baca 5 buku tentang I Ching ini, tetapi beliau juga masih belum meyakini secara keseluruhan. Itu sebabnya beliau ingin terus-terusan belajar. Jadi kita lihat ini adalah kebajikan yang luhur, di mana beliau tidak segan-segan mengakui kalau beliau memang belum paham. Beliau ingin mencoba paham dan beliau tidak ragu untuk belajar walaupun orang itu adalah Hoshie-nya beliau. Kemudian teladan yang kedua adalah dalam hal belajar, Lao Chen dan beliau tidak ada arogansi. Jadi beliau juga mampu menegaskan kepada dirinya, mendidik dirinya secara tegas, bukan hanya tegas kepada orang lain, tapi berwelasasi kepada orang lain, menasehati orang lain dengan cara yang elegan, tapi beliau kepada diri sendiri sangat tegas. Jadi Duta Langit menceritakan, pernah satu kali Lao Chen dan itu kebablasan marah kepada satu kejadian satu orang pandita karena ada kesalahan sehingga beliau marah-marah sekali, benar-benar marah. Ketika selesai marah, beliau kembali ke kamar. Duta Langit yang menemani ini kemudian berusaha menghibur. Bahkan beliau tidak tahu harus ngomong apa, tapi kemudian beliau menghibur kepada Maha Sesepuh, mengatakan bahwa jangan terlalu marah, nanti merusak kesehatan begitu. Tapi Lao Chen dan beliau malah tertawa, mengatakan bahwa saya hari ini bergaya seperti saya ketika menjadi bos dari pabrik dengan banyak karyawan. Saya marah-marah dengan gaya bos saya itu. Dan Sansai berpikir, Lao Chen sudah tertawa, berarti sudah tidak apa-apa. Baru beliau berjalan sedikit saja ke depan, beliau mendengar suara orang menampar pipinya sendiri.
Lalu beliau juga mendengar suara yang memarah-marahi, mengatakan, sudah begitu banyak tahun, perangai yang satu ini tidak juga berubah. Beliau penasaran, balik lagi lihat, ternyata mengintip, ternyata Lao Chen sedang menampar pipi sendiri dan mengatakan bahwa perangai sendiri tidak berubah, sudah begitu banyak tahun. Ketika beliau mau masuk, Pandita mengatakan jangan masuk, karena Lao Chen itu sering begitu. Beliau dalam mendidik, menertibkan diri sendiri itu sangatlah tegas. Terhadap orang lain itu sangatlah luas dan sangat lugas. Jadi kita nggak bisa menceritakan tentang kebajikan agung ini kecuali kita berhadapan dan lihat langsung bagaimana para guru suci mempraktekkannya dalam keseharian. Dan masih banyak lagi teladan-teladan lainnya. Kita bisa dengar sendiri di rekamannya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita sudah mengenal roh suci kita ada, kita baru bisa timbul kesadaran kita. Ketika timbul kesadaran kita, maka kita baru bisa tinggal dan fokus di dalam hati sejati kita yang langgeng. Maksudnya begini, kalau kita tidak sadar ada roh suci kita tidak mungkin bisa percaya. Kalau kita tidak bisa percaya, kita tidak akan bisa menetap atau mengandalkannya. Kalau kita tidak bisa mengandalkannya, kita juga tidak tahu dari mana kita melatih diri kita. Jadi karenanya kebanyakan orang itu mengalami 3 kondisi. Ada yang dia terlebih dahulu tahu, kemudian baru paham dan sadar. Xianzi. Jadi tahu, dia lebih dahulu tahu, kemudian lebih dahulu sadar dan paham. Tapi ada sebagian orang masih lumayan houzi, terakhir baru paham, kemudian terakhir baru sadar. Tetapi jangan sampai kita puji, dalam seluruh kehidupan kita nggak sadar bahwa kita ada roh suci. Apabila kita tidak sadar, bagaimana kita bisa mengakuinya, bagaimana kita bisa meyakininya. Apabila kita tidak mengakuinya, maka kapasitasnya juga nggak bisa dimunculkan. Tidak akan ada kearifan polo miao zhihui, tidak ada pencerahan sejati yang datang langsung dari diri kita sendiri. Jadi kesadaran sejati itu sangat akurat dan tidak berubah. Jadi yang dimaksud di sini adalah kesadaran roh suci yang digunakan itu bukan kesadaran yang ketiga, harus kesadaran yang pertama. Apa yang dimaksud dengan harus kesadaran yang pertama? Kesadaran yang pertama itu adalah indera diikuti oleh roh suci. Jadi indera diikuti oleh kesadaran. Kesadaran yang kedua adalah indera kita diikuti oleh pikiran, otak kita. Kesadaran yang ketiga adalah melulu hanya indera kita. Jadi ini ada 3, manusia umumnya ini ada 3 yang terjadi, 3 kondisi yang terjadi. Misalnya saja kita mendengar suara ombak datang. Oh, suara ombak itu menabrak pantai itu suaranya sangat keras sekali. Yang mana yang mendengar? Yang pertama yang mendengar pasti adalah ya roh suci kita dan telinga kita. Yaitu langsung menyadari, oh ini ombak lagi pasang. Kemudian ketika ombak berlalu juga adalah kesadaran dari roh kita. Walaupun kita tidak melihat ombak itu, kita bisa tahu oh itu ombak yang menerpa pantai. Nah, kalau kesadaran yang kalau setelah itu kalau hanya menggunakan otak dan telinga kita, maka kita harus mendengar dan kemudian otak kita berpikir, ini apa ya? Itu sudah tidak sesakti yang pertama, tidak spontan, secanggih yang pertama. Apalagi kalau kita hanya mendengar dengan telinga kita ini, oh iya ada suara, saya dengar. Tetapi kalau tidak melibatkan otak kita tidak juga benar-benar langsung bisa paham itu suara apa. Tetapi kalau melibatkan roh kita tidak perlu melibatkan otak kita langsung paham itu ombak. Nah, itu kapasitas yang besar daripada roh kita.
Jadi sebenarnya pertanyaannya, ketika air pasang suara itu ada, lalu apakah ketika air surut suara itu hilang? Sebenarnya tidak hilang. Ya, karena kita mau dia pasang maupun dia surut, kita tahu bahwa itu adalah suara ombak. Karenanya itu Buddha Sakyamuni beliau mengatakan bahwa gelap 1000 tahun lenyap oleh terang yang seketika timbul. Jadi kalau lampu nyala yang tadinya gelap gulita, oh ini kita tahu ini ada gelap. Ya, kita sadar itu ada gelap, itu yang sadarin ada gelap, keadaan gelap itu adalah roh kita. Karena kalau kita tutup mata pun kita tahu. Kemudian ketika terang itu muncul, gelap itu langsung hilang semua. Kita juga bisa sadar, oh ini terang. Tetapi kemana perginya gelap? Sebenarnya gelap itu nggak pergi kemana-mana, karena kalau lampunya kita matiin, gelap itu tetap ada. Itulah yin yang di dunia ini. Kalau roh kita sama juga. Apakah di saat dia diam atau dia bergerak, dia berinteraksi, apakah roh kita itu ada meninggalkan kita? Tidak. Dia tetap ada, tetap apa adanya. Jadi tidak ada ruang yang tidak terisi oleh kapasitas dari roh kita. Tetapi kenapa manusia di dunia ini tidak paham? Karena manusia terikat oleh 3 hati. Hati lampau, hati kini, dan hati yang akan datang. Ketika ada 3 hati ini, otomatis akan ada 4 bentuk persepsi. Yaitu akan timbul keakuan orang lain, kalau banyak jadi orang banyak, kemudian batas kehidupan, umur ya. 3 hati atau 4 persepsi ini adalah kondisi yang palsu dan bersifat sementara, dia tidak kekal, dia timbul tenggelam. Kadang ada, kadang nggak ada. Tetapi karena kita terjerat oleh ini, maka banyak sekali orang yang menjadi sesat. Sesat apa? Sesat pada hati lampau, sesat pada hati saat ini, sesat pada hati yang akan datang. Atau kita akan sesat pada 4, diikat oleh 4 bentuk persepsi ini. Kita akan berpikir, aku yang saya akui sekarang, aku yang saya punya kedudukan, saya punya uang, saya punya tahta, saya punya segala apa yang saya mau, aku inilah aku yang sebenarnya. Tapi apakah benar? Tidak demikian, karena aku ini juga bolehnya pinjam pakai. Kemudian orang lain saya tidak suka dia, saya menilai dia beda dengan saya. Nah, itu hatinya timbul lagi persepsi yang berbeda. Nah, karenanya apabila terjerat 3 hati, otomatis akan ada 4 bentuk persepsi di dalam diri kita. Otomatis kita akan menciptakan karma, otomatis kita akan bertumimba lahir dan menderita tidak ada habis-habisnya. Lalu hati mana yang harus kita andalkan? Nanti akan dijelaskan.